Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ini ada video momen di mana Bung Rocky Gerung menjelaskan tentang kepemimpinan anak muda. Dan juga nanti ada pembahasan ya tentang bagaimana anak muda memimpin. Dan apakah Gibran bisa mewakili anak muda. Dan juga nanti ada ya video di mana pendukung 01 menjelaskan tentang kemenangan Paslon 02 yang itu masih di quick count. Ya ini unek-unek dari para netizen ya, jadi nggak apa-apa ya di-share di sosial media. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Apakah salah anak muda untuk menjadi seorang pemimpin walaupun ya memang sangat mengagetkan dengan proses yang sangat langsung di atas gitu? Apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu? Nah salahnya kamu pakai kata walaupun. Itu artinya membatalkan premis pertama. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh Kaisa. Kan nggak ada yang salahnya kan. Tetapi begitu disebut walaupun dia datang dari proses yang busuk. Nah itu masalahnya di situ kan. Jadi poin saya selalu adalah ya anak muda selalu punya prinsip apa namanya, student today, leader tomorrow kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Dealer today, Iya. leader tomorrow. Iya, karena Gibran itu hasil dealing, bukan karena proses mencari leader. Kan nggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Nggak mungkin. Mungkin di dalam sistem kerajaan itu. Kan cuma itu dalil kita hari ini kan. Jadi semua orang marah bukan pada Prabowo, marah pada Jokowi. Dan itu yang kemarahan itu kemudian diwacanakan melalui dirty vote itu. Nah, Dirty vote itu di belakangnya ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dirty mind? Ya si mastermind, yaitu bapaknya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Bung Rocky. Oke, sedikit saja sebelum kita buka box. Ya, Bang Akbar. gini, Rocky harusnya menjelaskan kepada Keisha dan ini perlu Ya kepada biar anak gue muda jelasin, nggak usah lu jelasin. Tunggu dulu. Ya, Apa yang dijelaskan? bahwa Bang gini loh Keisha, para pemimpin perancang Republik ini itu bertarung dengan seluruh gagasan yang mereka bisa dapatkan dari berbagai tempat. Soekarno merancang Indonesia itu pada usia 20 tahun. Sultan Syahrir itu bertarung dengan bahkan sampai dia tidak lulus di berbagai tempat gitu ya. Tapi dia mencari tentang Indonesia. So kalau kemudian pertanyaanmu adalah apa emang tidak boleh orang muda itu memimpin? Boleh. Persoalannya yang dia mau dibicarakan oleh Rocky tadi itu adalah proses. Saya melihat banyak anak muda yang bagus kok, terutama pada pada pemilu yang barusan ini. Sayangnya mereka tuh nggak punya duit, kalah semua. Pinter-pinter Pak Mardiono. Saya menemukan beberapa anak muda di forum saya itu, saya menemukan banyak anak muda dan saya didik. Sayangnya mereka miskin dan kemudian tidak bisa bertarung sebab sekarang yang mengambil kekuasaan, yang mengambil peran ini adalah para saudagar. Ya sudah. Ini realitas kita, makanya kemudian saya pengen lagi datang ke Metro TV untuk berbicara seperti ini lagi. Setelah bertahun-tahun tidak bisa bertemu dan berantem lagi sama Rocky, karena itu penting. Baik, tepuk tangan. Gini. Sedikit saja Bang Rocky. Ada tadi disebut Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia itu. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Airlangga bilang Gibran itu persis seperti Sultan Syahrir itu. Loh, Gibran belum ngapa-ngapain. Gibran memimpin wali kota Solo. Dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Syahrir. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Airlangga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh, bukan sejarah hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada Airlangga. Ini alasan beberapa gua nggak mau berdebat sama pihak 02. Udah capek. Lagi setahu gua hak pemilihan itu, hak suara itu untuk orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Tapi lu lihat faktanya ini. Sejak kapan ODGJ dapat hak pilih? Walaupun di 2019 memang begitu. Ada ODGJ juga yang mempunyai hak suara.
Tapi yang gak jelasnya, di setiap tempat-tempat ODGJ itu yang menang paslon ini. Jadi lu tahu kenapa gua lebih mengurungkan niat sekarang untuk berdebat dengan pasukan-pasukan mereka. Apa mungkin sekelas ODGJ itu berdebat tentang pemilihan presiden? Apa mungkin sekelas ODGJ itu berdebat tentang visi misi? Apa mungkin sekelas ODGJ itu berdebat tentang makan gratis atau BBM gratis? Enggak. Inilah suatu gerakan pengajaran dan penghafalan untuk memilih paslon tertentu. Kenapa? Karena mereka kompak dan bisa memenangkan satu suara. Ini enggak natural, bos, ya. Jadi inilah alasan gua sudah tidak mau lagi berdebat dengan pihak-pihak mereka. Ya, semoga kalian semua waras. Karena yang memilih 01 itu rata-rata orang waras. Rasain lu kalah, kalah yang kalah menjelaskan, yang menang merayakan. Jadi gini, sebenarnya gue udah bilang dari bulan 11 atau bulan November di video gue yang ini, di situ gue menjelaskan judulnya tuh Anies Mohaimin gak mungkin menang. Ya gue juga gak setolol itulah teman-teman, gue juga tidak sebodoh itu. Kalau gue mendukung seseorang karena orang itu bakal menang, ya gue juga sama, gue pasti dukung 02 gitu. Cuman ya gue tidak mendukung seseorang itu karena gue tahu orang itu akan menang, tapi gue mendukung seseorang karena orang itu membawa harapan buat gue dan buat orang-orang yang gue percayai gitu loh. Kita lihat dari sebuah partai koalisi 01 cuma bertiga gitu, sisanya partai pendukung. Sedangkan di 02 itu partai koalisinya begitu banyak dan isinya partai-partai besar. Kita lihat juga dari biaya kampanye. Biaya kampanye gimana sih teman-teman? Kita lihat dari biaya kampanye 02 dan 01. Coba kita bandingin. Udah jelas kita kalah jauh gitu. Yang jelas-jelas koalisi 02 ada pengusaha, ada menteri-menteri, ada presiden. Secara target sih sebenarnya kita berpikir justru untuk mengalahkan Ganjar aja kita susah. Karena memang pada intinya kita tuh waktu awal-awal elektabilitas kita paling rendah. Sedangkan Ganjar ya kita semua tahu ada PDIP di dalamnya gitu ya. Jadi ya kita mah ngalahin Ganjar aja udah syukur alhamdulillah, itu yang pertama. Jadi kalau diibaratkan pertandingan sepak bola, ada dua tim sepak bola, ada Indonesia melawan Argentina misalnya. Ya kalau misalnya kita mendukung yang potensi menangnya besar ya kita pasti dukung Argentina, karena Argentina potensi menangnya besar. Tapi nggak seperti itu. Kalau gua tidak mendukung yang potensi menangnya besar, melainkan mana yang lebih relate dengan gua dan gua lebih suka dan gua lebih cinta gitu akan hal itu gitu ya. Ya kalau gue cintanya sama Indonesia, mau Indonesia kalah atau kayak gimana, yang penting gue Indonesia gitu. Logikanya kayak gitu. Dan banyak yang menganggap menang itu ketika quick count, bahkan real countnya sekarang tinggi, atau bahkan nanti menang jadi presiden dan dilantik jadi presiden itu adalah sebuah kemenangan. Kalau menurut gue enggak ya. Kemenangan itu bisa dilihat nanti di 2029 di akhir periode. Jadi bukan berarti ketika sekarang menang dan dilantik menjadi presiden tugas lu semua selesai, enggak. Karena kemenangan sesungguhnya itu bisa kita lihat keberhasilan kesuksesannya di 2029. Jadi Pilpres ini tidak cukup sampai di sini, tapi sampai 5 tahun ke depan. Yang harus kita monitor bareng-bareng, yang harus kita jaga bareng-bareng, yang harus kita amati bareng-bareng. Semua nggak cukup sampai di sini aja. Jadi jangan terlalu puas akan hal yang terjadi sekarang, melainkan kita harus bertanggung jawab atas 5 tahun ke depan. Terakhir dari gue, perjuangan belum selesai kok teman-teman. Semua belum ada hasilnya. So menurut gue, kita ikutin aja dan jangan sampai menjadi polemik seperti 2019 yang menyebabkan kerusuhan, kericuhan, bahkan kematian nyawa-nyawa. Kita belajar dari kejadian masa lalu, kita bikin sekarang menjadi lebih elegan dan lebih berakal sehat. Memangnya Prabowo menang dipilih siapa kalau bukan rakyat? Bukan, menurut saya itu bukan rakyat yang milih. Soalnya di quick count itu ya nomornya sudah sakti semua ya. Begini thread ya, bukan. Itu yang milih itu bukan rakyat itu ya. Terutama dipilih Jokowi ya, penguasa yang punya quick count ya, dan sistemnya itu yang punya. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, dipilih apa makhluk halus segala macam, contohnya kayak jin. Kenapa saya bilang kayak itu? Dikarenakan jin gimana itu sakti. Jadi meskipun nomornya bertambah semua TPS bertambah begitu nomornya. Itu kan sakti namanya. Itu dipilih oleh jin. Jadi yang ngubah itu mungkin jin di dalamnya ya. Misalkan punya Anies 75% ya. Punya Prabowo yaitu langsung 150%. Opuh. Itu kecanggihan jin ya. Itu dipilih jin itu. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Bagi nel, bagi tel, bagi tal, bagi tol, bagi nyot. Bagi cret, trot.
Itu yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua ini kecurangan ya, yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Begitu, begini, bagi trade, bagi cerat, bagi cerot, tit ya. Bagi nyen, bagi nol. Apa Pangeran Pandina kecurangannya? Ya, kecurangannya yaitu pertama yaitu menurut saya yang paling dilihat oleh publik yaitu nomor 2 yaitu apa namanya? Membagi-bagikan bansos ya di depan istana. Beginil, bagi trade, bagi cerat, bagi cerot kayak ngemes-ngemes begitu ya. Padahal itu seorang presiden tidak boleh melakukan gaya itu. Bagi nyen, bagi nyang, bagi nyong, nyong, bagi cerat, bagi cerot, trut. Itu yang pertama. Ya, bukan yang pertama, yang kedua. Yang kedua yaitu apa namanya? Bagi-bagi bansos ya. Seakan-akan ini Bapak Jokowi ini ke masyarakat ini apa namanya? Seolah-olah apa itu? Bagus. Pokoknya bekerja bagus ke rakyatnya, ngasih apa segala macam. Nah, itu bansos itu ya. Jangan bilang kalian itu misalkan yang merasa dikasih di depan istana, itu jangan merasa itu dikasih Jokowi. Itu uang rakyat, uang saya, uang kita semua. Begitu ya, uang kita seluruh rakyat Indonesia. Bagi nyen, bagi nyan, bagi nyon. Terus apa itu namanya, ngasih bansos dibarengin dengan anaknya yang apa itu namanya, calon presiden ya. Dibarengin sama anaknya yang calon presiden. Begitu ya. Ngasih beras seakan-akan ini berasnya atau apa ya, bansosnya ini seakan-akan dari Bapak Jokowi supaya terpilih. Beginil, bagi ceret anaknya. Beginil, bagi tel, bagi tal, bagi tol, bagi curul, bagi cot, bagi nyeng, nyong. Ini ya. Pokoknya untuk para sahabat dimanapun Anda berada ya, carilah pemimpin. Meskipun kalian apa itu namanya udah terlanjur nyoblos 02, beralih ya. Meskipun kamu sudah terlanjur nyoblos 02, misalkan kamu mikir-mikir, misalkan beralih, ayo dukung Anies. Begitu, Anies Baswedan, dukung. Begitu, misalkan kamu ada rasa gimana ya nyesel nyoblos 02, enggak apa-apa, ungkapkan bahwasanya kamu ini dukung Anies. Bagi nyen, bagi nyan, bagi nyon, ya, bagi cret, ya. Begitu, bagi tel, bagi tal, bagi tol, cret. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan ini video bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.